warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Sari, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2020, LPTK Universitas Pancasakti Tegal, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Asal saya dari Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Ini adalah formulir pendaftaran uji kompetensi saya. Pada hari ini, hari Selasa tanggal 24 November 2020, saya akan melaksanakan praktik sekaligus perekaman untuk memenuhi komponen uji kinerja. Semoga hari ini berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semuanya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Ya, baik Bu. Alhamdulillah kalau sehat semua. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Ibu minta tolong buat ketua kelasnya Imer, pimpin teman-temannya berdoa. Teman-teman, sebelum mulai pelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Imer sudah memimpin teman-temannya berdoa. Jangan lupa ya, nanti kalian isi link presensi. Untuk kehadiran kalian, sebentar Ibu share dulu. Nah baik anak-anak, nanti kalian jangan lupa isi link presensi untuk kehadiran kalian. Nanti linknya akan dikirim di WhatsApp grup kalian. Nanti tampilannya seperti ini. Nanti jangan lupa isi untuk bukti kehadiran kalian pada hari ini. Nah anak-anak, dalam hitungan hari kalian akan menjalani ujian semester. Jadi Ibu mengharapkan kalian semakin semangat untuk belajar agar hasil ujian kalian nanti bisa maksimal dan nilainya juga memuaskan. Nah seperti yang dikatakan oleh Henry Ford, seseorang yang berhenti belajar itu adalah orang lanjut usia meskipun umurnya masih remaja. Sedangkan seseorang yang tidak pernah berhenti belajar akan selama menjadi pemuda karena semangatnya yang membara. Untuk membangkitkan semangat kalian lagi, kita nyanyi satu lagu nasional dulu ya. Bangsa
Anak-anak, Ibu tidak akan bosan untuk mengingatkan kalian untuk selalu mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Karena kabupaten kita tercinta ini di Berau, minggu lalu itu sudah jadi red zone lagi ya, jadi zona merah lagi karena ada banyak kembali yang positif. Jadi kalian harus selalu pakai masker jika keluar rumah, selalu rajin cuci tangan, jaga jarak, dan jangan ngumpul-ngumpul dulu kalau tidak ada kepentingan yang mendesak. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu kita review dulu apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ada yang masuk anak-anak? Kita belajar tentang apa ya? Sebagai Ya, betul. Buat semua minggu lalu kita sudah belajar tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kita akan masuk baru nih, bab 2, yaitu tentang norma dan keadilan. Untuk hari ini kita akan belajar tentang norma dan akad, di mana materinya itu ada pengertian norma, macam-macam norma, dan ciri-ciri norma. Sebelum kita ke materi anak-anak, kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sudah nampak di layar kalian? Sudah, Bu. Berikut tujuan pembelajaran kita di bab 2 pertemuan pertama ini. Yang pertama, melalui kegiatan berdoa, guru beserta peserta didik bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, setelah peserta didik mengikuti proses pembelajaran bersama guru dengan sikap kemandirian melalui WhatsApp group dan video conference, peserta didik dapat menganalisis pengertian norma. Yang ketiga, setelah peserta didik mengikuti proses pembelajaran bersama guru melalui WhatsApp group dan video conference, peserta didik dapat menyimpulkan ciri-ciri norma. Yang keempat, setelah peserta didik mengikuti proses pembelajaran bersama guru melalui WhatsApp group dan video conference, peserta didik dapat membandingkan macam-macam norma. Dan yang terakhir, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat mengerjakan tugas melalui media quiz secara jujur dan disiplin. Ada yang tahu gambar siapa? Aristoteles. Ya, 100. Ya, betul sekali anak-anak. Di layar kalian ini adalah gambar Aristoteles, di mana Aristoteles itu adalah seorang filsuf yang mencetuskan istilah zoon politikon. Zoon politikon itu sendiri adalah makhluk sosial. Artinya, manusia merupakan makhluk yang selalu berinteraksi dengan sesamanya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagai makhluk sosial, manusia dituntut mampu bekerja sama dengan orang lain. Anak-anak, manusia pada dasarnya memiliki dua kedudukan, yaitu sebagai makhluk sosial dan makhluk individu. Nah, sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, manusia akan tergabung dalam kelompok manusia yang memiliki keinginan dan harapan yang harus diwujudkan secara bersama-sama. Akan tetapi, sebagai individu, tiap orang memiliki perbedaan pemikiran dan perbedaan kepentingan. Dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan kepentingan itu dapat menimbulkan adanya perselisihan, perpecahan, bahkan menjurus ke arah terjadinya kekacauan. Norma itu dibentuk untuk melindungi kepentingan manusia sehingga dapat terwujud ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Anak-anak ada yang tahu norma itu apa? Norma adalah aturan. Ya, norma adalah aturan. Ada lagi yang lain? Pedoman, Bu. Ya, betul, pedoman. Bagus sekali sudah jawabannya. Ada lagi yang lain? Ibu jelaskan ya. Norma itu adalah ketentuan yang kehidupan masyarakat. Dipakai sebagai panduan, pedoman,
dan pengendali tingkah laku masyarakat agar kehidupan berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Norma itu dibagi menjadi 3, secara etimologi, menurut para ahli, dan secara umum. Yang pertama, secara etimologi. Secara etimologi, kata norma itu berasal dari bahasa Belanda, yaitu norm, yang artinya patokan, pedoman, atau pokok kaidah. Namun, beberapa pendapat mengatakan bahwa istilah norma berasal dari bahasa Latin, yaitu mos, yang artinya kebiasaan, tata kelakuan, atau adat istiadat. Yang kedua, pengertian norma secara umum. Secara umum, norma itu adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Norma yang berlaku di dalam masyarakat itu dapat berupa perintah dan larangan. Yang pertama berupa perintah, yaitu kewajiban seseorang untuk berbuat sesuatu untuk pandang baik. Yang kedua ada larangan, yaitu berupa kewajiban setiap orang untuk tidak berbuat sesuatu yang dipandang buruk. Norma ini ada demi menciptakan keadaan yang sesuai dengan cita-cita masyarakat, dan setiap manusia bebas serta damai melakukan apapun tanpa merugikan orang lain. Seperti yang dibilang Thomas Hobbes, tanpa norma manusia akan menjadi serigala bagi sesamanya. Artinya, pihak yang kuat akan menindas mereka yang lemah. Sumber hukum norma itu terbagi menjadi 2, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum material itu merupakan faktor pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, hubungan ekonomi, tradisi, dan keadaan geografis. Dan sumber hukum formal itu contohnya undang-undang, jurisprudensi, traktat, dan doktrin. Yang ketiga, pengertian norma menurut para ahli. Dan adalah seorang ahli hukum dan filsuf dan personal dan anonim bagi manusia. Craig Jackson, psikolog Amerika. Norma merupakan aturan yang menyatakan bagaimana cara seorang individu layaknya dalam situasi tertentu. Berdasarkan pendapat John J. Michionos, norma memiliki pengertian sebagai aturan, pedoman, dan harapan masyarakat yang harus selalu dipatuhi. Nah, ciri-ciri norma itu ada 4. Yang pertama, hasil kesepakatan bersama. Yang kedua, tertulis dan tidak tertulis. Adanya sanksi dan bersifat dinamis. Bagus sekali. Jadi anak-anak, ciri-ciri norma itu yang pertama ada hasil kesepakatan bersama. Nah, kesepakatan di sini dapat berupa norma tertulis dan norma tidak tertulis. Oleh karena itu, kesepakatan yang ada di dalam masyarakat harus ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat tersebut. Yang kedua, norma tertulis dan tidak tertulis. Kalau norma tertulis itu sifatnya resmi. Contohnya norma hukum. Kalau kita melakukan kesalahan, langsung ada hukuman atau sanksi yang diberikan. Kalau tidak tertulis itu contohnya seperti adat istiadat. Nah, yang ketiga, ciri khusus norma itu salah satunya adanya sanksi. Sanksi norma itu bersifat mengikat. Biasanya norma tertulis memiliki sanksi yang lebih kuat dibandingkan dengan norma yang tidak tertulis. Yang keempat, bersifat dinamis. Norma dinamis ini menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, norma selalu berubah menyesuaikan perubahan yang ada di dalam masyarakat. Anak-anak, ada yang tahu norma apa aja yang ada di kehidupan bermasyarakat?
Norma agama, norma kesusilaan, Norma hukum. Hukum. Ya, bagus sekali. 100 buat semuanya. Jadi norma yang ada di kehidupan masyarakat itu ada 4. Yang pertama, norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Nah, norma agama. Norma agama itu adalah aturan yang bersumber pada hukum, agama, atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Ada yang bisa memberi contoh? Contoh Saya, Bu. menjalankan norma agama itu seperti apa? Oke, siapa? Saya, Bu. Ya, silakan. Santika. Ya, Bu. Menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing. Suci. membantu orang yang mengalami kesusahan tanpa memandang agamanya. Ya, bagus sekali. Contoh-contoh yang diberikan oleh Santika dan Suci itu betul sekali ya. Jadi contohnya itu menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Kemudian membantu orang yang mengalami kesusahan tanpa memandang status agamanya apa, mau sama seperti kita atau berbeda keyakinan dengan kita. Nah, yang kedua ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu adalah aturan-aturan hidup yang berkaitan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani. Ada yang bisa memberi contoh? Saya, Bu. Norma kesusilaan, ya, Marda? Selalu berkata jujur. Ya, bagus sekali jawaban dari Marda. Selalu berkata jujur itu termasuk salah satu contoh norma kesusilaan. Yang ketiga ada norma kesopanan. Norma kesopanan itu adalah aturan atau kaidah yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari tata kelakuan atau tata krama kebiasaan dalam masyarakat. Ada yang bisa memberi contoh? Saya, norma Bu. kesopanan? Ya, Tasya? Memberi atau menerima sesuatu dengan tangan kanan. Ya, bagus sekali. Memberi atau menerima sesuatu dengan tangan kanan. Itu kita sudah dibiasakan sejak kecil ya sama orang tua kita. Kalau memberi sesuatu atau menerima sesuatu harus menggunakan dengan tangan kanan. Nah, yang keempat, yang terakhir ada norma hukum. Norma hukum adalah kaidah atau aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa negara. Yang bisa memberi contoh menjalankan norma hukum itu seperti apa? Saya, Bu. Ya, Estina, silahkan. Harus memakai helm, Bu. Ya, bagus. Harus pakai helm jika naik motor. Nah, anak-anak, norma hukum ini berbeda dengan norma-norma yang lain. Apa aja perbedaannya? Nah, yang pertama, norma hukum ini memiliki sanksi yang berat dan nyata. Yang kedua, norma hukum itu bersifat memaksa. Yang ketiga, norma hukum itu dibuat oleh lembaga yang berwenang seperti lembaga penegak hukum. Yang keempat, norma hukum itu memiliki aturan yang pasti atau tertulis, biasanya dalam bentuk undang-undang atau pasal-pasal. Nah, yang terakhir, norma hukum ini sifatnya mengikat semua orang tanpa terkecuali, tanpa pilih kasih. Jadi, mau apapun pekerjaan kita, mau apapun jabatan kita, jika kita melakukan kesalahan yang melanggar hukum, pasti kita akan mendapat sanksi yang tegas. Anak-anak, negara kita, negara Indonesia ini merupakan negara yang melaksanakan norma hukum. Hal itu dapat kita lihat dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Norma hukum ini mutlak diperlukan di suatu negara. Kenapa? Karena hal itu untuk menjamin ketertiban dalam kehidupan bernegara. Sebagai negara hukum sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia untuk menegakkan hukum dalam kehidupan sehari-hari.
Norma itu kan ada 4, ada norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan norma hukum. Nah, sumber-sumbernya itu berbeda-beda. Dan sanksinya juga berbeda-beda. Seperti norma agama itu sumbernya dari agama atau kitab suci masing-masing. Apa sih sanksi yang didapatkan? Sanksinya yaitu kalau menjalankan dapat pahala, kalau tidak menjalankan dapat dosa. Nanti hukumannya kita terima di akhirat. Nah, yang kedua ada norma kesopanan. Kalau norma kesopanan ini sumbernya berasal dari tata krama atau kelakuan. Apa sih sanksi dan hukumannya? Sanksinya malu, hukumannya dicela. 3 ada norma kesusilaan. Kalau kesusilaan ini sumbernya dari hati nurani. Sanksi atau hukumannya yaitu penyesalan, dikucilkan, dan cemooh sama masyarakat. Nah, yang keempat ada norma hukum. Norma hukum ini sumbernya yaitu dari peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Sanksinya atau hukumannya didenda dan dipenjara. Misalnya, baik anak-anak, sampai sini penjelasan Ibu. Ada yang ingin bertanya sebelum kita lanjut? Saya, Bu. Ya, silakan Marda. Saya pernah dengar kalimat ini, Bu. Di mana Ya. ada masyarakat, di situ ada hukum. Maksudnya itu seperti apa ya, Bu? Bagus sekali pertanyaan dari Marda. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Maksudnya itu seperti apa? Sebelum Ibu jawab, ada yang bisa membantu Ibu menjawab pertanyaan dari Marda? Baik, kalau tidak ada yang bisa membantu Ibu, Ibu akan mencoba menjawab pertanyaan dari Marda. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Artinya itu, hukum itu tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Kenapa? Karena sejatinya hukum itu sendiri diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat dan sifatnya memaksa demi terciptanya sebuah kondisi kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan juga tentram. Sampai sini Marda, paham penjelasan dari Ibu? Ya, Bu, paham, Bu. Oke, baik anak-anak. Sebentar lagi kita akan mengerjakan soal di quiz is. Sebentar Ibu akan kirim linknya di WhatsApp grup kalian. Baik, kita mulai ya anak-anak. Iya, Bu. Jangan lupa satu soal waktunya 2 menit. Kalian ada tertera waktunya. Kalau bacotnya harus dengan teliti ya. Siap, Bu. Ya, Suci memimpin di atas. Yang lain tetap santai. Kerjakan dengan teliti, dibaca betul-betul soalnya. Siapa yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Tadi Tasya bilang bisa, Bu. Siapa? Suci? Suci. Ayo gantian. Suci Bu. dulu. Gantian satu-satu. Norma sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat dan norma terbagi menjadi 2, tertulis dan tidak tertulis. Ya, bagus sekali Suci. Ada lagi yang lain? Tasya. Tasya. Ya,
Siapa? Astina, Hai, Santika, makhluk. Tasya. Siapa? Tasya? Ya, Bu. Ya, Iya, silakan Tasya. kita harus berinteraksi masyarakat yang lain. Ya, bagus sekali. Sebagai makhluk sosial, kita harus berinteraksi dengan yang lain. Ada lagi yang lain yang mau memberi kesimpulan? Estina, Bu. Imer, Bu. Istina atau Imer? Bagus semua tadi jawabannya ya. Good job semuanya. Ibu rasa kalian sudah sangat paham tentang pembelajaran kita pada hari ini. Nah, anak-anak, masyarakat itu terdiri dari atas individu ataupun kelompok yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Jadi, perbedaan kepentingan ini bisa menyebabkan perselisihan, bahkan dapat menjurus ke arah kekacauan. Disinilah gunanya saling berinteraksi agar tidak terjadi kekacauan, sehingga dapat membentuk norma-norma yang sifatnya mengikat bagi kehidupan sosial, agar kehidupan bermasyarakat terpelihara dengan baik, sehingga tercipta ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan kita sehari-hari. Norma itu ada di setiap tempat dan harus ditaati oleh setiap orang tanpa kecuali. Seperti sebuah pepatah mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Pepatah ini berasal dari Sumatera Barat, anak-anak. Isinya mengajarkan kepada setiap individu untuk taat kepada hukum yang berlaku dalam masyarakat. Kenapa? Karena melalui ketaatan terhadap hukum akan tercipta ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Ayo anak-anak, mari kita semua patuhi norma-norma yang berlaku dalam masyarakat agar hidup kita bisa bahagia dan juga sejahtera. Untuk tugas uraian, ini nanti link Google Form-nya akan Ibu kirim di WhatsApp grup kalian. Dan untuk materi modulnya, linknya nanti akan Ibu kirim juga ya di WhatsApp grup kalian. Nah, anak-anak, di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Jangan lupa kalian pelajari ya. Thanks. Anak-anak, jangan lupa selalu ikuti protokol kesehatan. Selalu pakai masker jika keluar rumah. Jangan lupa rajin cuci tangan, jaga jarak, dan jangan lupa jangan kumpul-kumpul dulu jika tidak ada kepentingan yang mendesak. Oke, untuk sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, marilah kita mengakhirinya dengan berdoa bersama. Imer, minta tolong pimpin teman-temannya berdoa. Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke anak-anak, sampai jumpa lagi. Jangan lupa kalian belajar untuk persiapan ujian semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.